Qala al-aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Hukum asal pada tiap satu peristiwa yang berlaku itu akan ditakdirkan kepada masa yang terdekat. Silakan. Al-aslu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Ya. Wa min furu'iha ra'ati thawbi maniyya wa lam yadhkur ihtilaman yajib al-ghusl 'ala as-sahih. Qala al-bukhari wa tajibu 'adatu kulli salatin sallaha min akhir nawmihi namaha fi. Kain basah kena air mani dan dia perasan ketika waktu dia sembahyang, sebagaimana misal kita malam tadi, waktu dia sembahyang baru dia menyadari pakaiannya tadi itu bercelumuran dengan racikan daripada air suci atau air mani. Hanya dia tidak tahu air mani yang melekat di pakaiannya tadi itu sejak dari bila, dan bila keluarnya ya ima dari sejak minggu yang lalu, ima sejak 3 hari yang lepas, ima baru saja pagi tadi. Pendek kata, yang dengan baju tadi itu memang dia pakai tiap hari. Kain tadi itu dia pakai tiap waktu, dia pakai kain itu tidak kurang daripada 4 hari yang lepas. Kalau kita katakan air mani itu keluar pada hari yang pertama, maknanya dia wajib mengqadha sembahyang selama 4 hari. Kalau kita katakan air mani tadi itu terkeluarnya pada 23 hari bulan semalam, hari ini 24, berarti dia wajib mengqadha sembahyang 2 hari. Kalau kita takdirkan air maninya tadi itu pada pagi hari tadi itu, dia hanya wajib mengqadha zuhur, asar saja, maka 2 waktu sembahyang saja. Jadi macam mana dengan kaidah kita? Kaidah kita, tiap sesuatu yang berlaku ditakdirkan kepada masa yang terdekat. Jadi macam mana masa terdekat? Kita tanya. Sekarang saya mau tanya, air mani Anda itu terkeluarnya bila? Ya jelas, pasti waktu saya sedang tidur. Sebab kalau saya sedar, kalau saya bangun tidak akan mungkin. Oke, maka kita jelas keluarnya itu pada waktu dia tidur. Jadi kita tanyakan kembali, Anda tidur macam mana? Jadi kata dia, saya tidur jam malam. Pagi tidur tak? Siang tidur tak? Sore tidur tak? Oke. Jadi bila tidur malam Anda yang terakhir, nah ini takribu bi aqrabi zamanin. Bila tidur Anda yang terakhir, jadi kata dia 3 malam yang lepas saya tidur, 2 malam berikutnya tidak tidur, kemudian hari kemarin malam juga saya tidur, malam tadi pun juga saya tidur. Jadi yang terdekat dengan masa kita sekarang itu adalah tidur pada malam hari yang lalu. Kalau kita takdirkan kepada malam hari yang lalu, sembahyang yang wajib diqadha subuh, zuhur, asar saja. Jadi tiap masalah ditakdirkan kepada masa yang terdekat. Itu makna kaidah taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Wa min furu'iha ra'ati thawbihi maniyan wa lam yadhkur ihtilaman, maka diwajibkan dia mandi. Wajib mandi jelas, tapi sejumlah berapa sembahyang yang wajib diqadha? Tajibu i'adati kulli salatin sallaha, maka diwajibkan dia mengulang kembali dengan tiap sembahyang yang dilaksanakannya daripada tidurnya yang terakhir. Kalau tidurnya yang terakhir tadi itu adalah selepas pukul 10 pagi, oke. Kalau macam yang wajib diqadha zuhur dengan asar saja. Terus توضأ من بئر أياما وصلى ثم وجد فيها فأرجل فلا يلزمه قضاء. وجد فيها فأرة لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاها بالنجاسة. Jadi dengan dia berwudu dengan menggunakan kolam air bukan air kolam, sama. Jadi dia menggunakan air kolam, wudu mandi, tak kurang daripada tiap hari mandi dan berwudu sana. Airnya memang 2 kolam, airnya banyak. Pada hari yang keberapa, di saat dia mengambil air wudu, dia baru menyadari di pojok telaga atau dengan air kolam tadi itu terdapat bangkai tikus. Jelas sekali dengan air tadi itu mutanajis. Dia tidak sadar bahwasanya dengan bau yang keciuman pada waktu dia berwudu itu adalah bau tikus. Dia menyadarinya saat ketika dengan dia tengok bangkai tikus ada di dalam telaga atau ada di dalam kolam renang itu. Masalah yang kita bicarakan sekarang, kita mempunyai kaidah. Kalau dengan air itu sedikit, kemasukan najis berubah, tidak berubah, hukumnya mutanajis. Kalau dengan air itu banyak, kemasukan najis, selama dia tidak berubah, tetap dia suci dan bersih. Tadi air tadi itu memang berubah, tapi dia tidak sedar.
dikiranya berubah karena lama kelamaan, sedikitnya sedikit, nyata berubahnya karena ada bangkai. Nah sekarang sembahyang yang harus diulang, dia sembahyang dengan menggunakan air telaga, air kolam itu tidak kurang daripada 10 hari. Apakah dia harus berwudu harus mengqadha selama 10 hari, atau cukup 3 hari saja atau 1 hari saja? Ditakdirkan kepada masa yang terdekat yang memungkinkan ada najis di dalam kolam itu. Jadi kira-kira bila ya. Jadi perhatikan. Kalau dengan bangkai tikus itu kalau macam tu keadaannya masih utuh lagi, tikusnya masih elok, belum hancur. Jadi diangkat, ekornya ambil tisu, angkat. Oh, mati bila. Jadi tanya sama tikus bila mati. Jadi kata tikus, saya pun juga tak boleh cakap lagi, sekarang dia sudah mati. Jadi diperhatikan dengan perhitungan dari kita, rasa-rasanya tikus yang semacam ini bentuknya, ini matinya dalam jangka 2 hari. Dan juga ada kemungkinan dalam jangka 4 hari. Jadi antara 4 dengan 2 yang sedikit adalah 2. Kita takdirkan kepada masa yang terdekat dengan kita anggap baru mati pada 2 hari yang lepas. Pada 2 hari yang lalu, dengan demikian Anda wajib mengqadha sembahyang 2 hari saja. Terus masalah nih, 2 laki istri dulu waktu di Kahira, waktu dengan sama Pamran, suami menjadi pelatih, istri pun juga jadi pelatih. Suami dengan dengan ban hijau, biru, sedangkan dengan istri sudah ban kuning. Apa sebut ban? Pinggang, tali pinggang. Jadi dia sudah ban hitam kan yang sebagai pelatih, hitam dengan biru. Misalnya saja, Masya Allah tabarakallah, yang kebetulan dengan si istri tadi itu kawin dengan laki-laki lain, yang pada waktu itu waktu dengan laki-laki itu kawin dengan wanita lain, dia memang biasa. Kalau sebagai salam hormat dengan istrinya, dia tidak ucapkan Assalamualaikum, langsung saja dengan tamparan, seperti itu. Tapi juga dengan dengan kakinya lepas. Jadi Allah satu sebagai salam hormat antara mereka masing-masing. Istri pun juga macam itu juga. Suami sedang tidur, untuk membangunkan suaminya langsung dia terjang, suaminya melompat, terelakkan juga. Alhamdulillah, sama-sama boleh. Memang pelatih kedua-duanya. Jadi mau bagaimana? Nggak ada istilah. Kalau sepanjang kita ada Assalamualaikum, ya Assalamualaikum. Sementara kalau dengan salam mereka ada, takrati dengan Assalamualaikum juga ada. Langsung macam itu aja, tunduk macam itu udah isyaratnya. Jadi dengan mereka begitulah tiap hari. Suatu terpisah yang 2 laki istri tadi itu, karena kebiasaannya sudah semacam itu, pada waktu istri yang kedua sedang hamil,
ditakdirkan kepada masa yang terdekat, sepertinya dengan dia tidak mau keluar dengan perbuatan kita tadi. Dia keluar dengan kehendak atau dengan inisiatif lah, kalau inisiatif dengan kehendak dia sendiri. Qala fataha qafasan, kita buka sangkar burung. Antairin fatana fil hali, kemudian terbang seketika itu juga, terbang secara serta-merta. Dhaminahu, maka wajib kita menggantikannya. Wa in waqafa, kalau setelah kita buka kemudian dia diam, sumatara, kemudian terbang, fala dhamana, tak wajib kita menggantikan burung orang tadi itu. Kenapa? Ihalatan, karena dengan kita mengatakan ihalat daripada ahal yuhilu, memalingkan kita, karena kita menganggap terbangnya burung itu dengan kehendak dia sendiri. Tapi ala kulli hal, yang walaupun begitu hukumnya masih tetap dengan kita separuh tidak menerima. Kenapa? Sebab kita katakan yang walaupun dengan kehendak dia yang terbang, dia yang mau terbang, akan tetapi tidakkah kita yang menyebabkan dia terbang? Coba kalau kita tahu kemana boleh dia terbang. Qala wa minha, terus tak payah masalah hamba itu. Wa kharaja an dzalika suwarun, law kana al-maradu makhufan. Ingat kaidah kita, tiap sesuatu yang berlaku ditakdirkan kepada masa yang terdekat, dengan sanksian hukum pun juga kepada yang terdekat. Kharaja an dzalika suwarun, kalau kebetulan dengan penyakit yang menimpa itu dalam makhuf, penyakit yang berbahaya, yang menakutkan, makhufan, penyakit yang akan membawa kepada mati. Fatadarra'a, kemudian dia bertabarru', summa qatalahu insanun, kemudian dia dibunuh oleh seseorang, atau gugur daripada sotoh, atau tenggelam, husiban tabarru'uhu minat turusi, maka akan dihitung dermanya tadi itu daripada sepertiga harta, kama law mata bidzalikal marad, seperti yang kalau kebetulan dia mati daripada penyakit itu. Jadi di sini tidak ditakdirkan kepada masa yang terdekat itu dengan matinya karena insiden, tapi justru dinisbahkan kepada yang terjauh. Masalahnya macam mana? Kana maradu makhufan, marad makhuf seperti dengan AIDS misalnya, makhuf seperti dengan SARS, makhuf bukan SARS Malaysia, SARS Singapura, seperti dengan SARS, makhuf seperti juga dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, penyakit apa lagi yang semacam itu yang kita sebut dengan kolera, barangkali juga makhuf, penyakit yang membahayakan apa saja, kosta pun juga makhuf. Permasalahan kita sekarang supaya kita boleh memahami masalah, seseorang yang kalau pada waktu dalam keadaan sakit keras, saya saja hitung dia jadi latafah, buatlah apa sama saja, muzayyaf nanti tangkap. Bilang salam. Yang kalau kebetulan dengan saya berwasiat, saya katakan TV di rumah, kereta, tanah, semuanya, duit, itu saya hadiahkan kepada fulan ibn fulan. Kalau yang berkata semacam itu, dia dengan leluasa kesehatannya, sejumlah berapapun duit yang dia sumbangkan, yang dia dermakan, hukumnya sahih, sebab kita masih sehat. Tapi yang kalau kebetulan waktu kita sakit, kita tak boleh mendermakan harta kita lebih daripada sepertiga saja. Jadi kita bersabda dalam sebuah hadis, wa sulusu katsir, dan sepertiga harta pun juga masih banyak. Masalah yang timbul, kalau di waktu kita masih sehat, derma kita boleh lebih daripada 1/3 harta. Yang kalau pada waktu kita dalam keadaan sakit keras, kita tidak boleh mendermakan lebih daripada sepertiganya. Bagaimana kalau dengan penyakit seseorang tadi itu makhuf? Penyakit makhuf tidak berarti dia akan mati secara serta-merta. Jadi kalau dengan kita menghitung dengan keadaan penyakit yang menimpanya tadi itu, mungkin dalam 5-6 hari lagi dia akan mati. Akan tetapi sebelum sampai ke detik yang terakhir pada akhir minggu, ternyata insiden, ternyata mati lemas, ternyata kebakar, ternyata keruntuhan bangunan, mati seketika secara serta-merta. Jadi dengan kematian yang semacam itu, apakah kita nisbahkan kematian seseorang tadi itu kepada penyakit atau juga kepada insiden yang berlaku, atau dengan keadaannya kita nisbahkan kepada hitungan waktu yang terjauh, penyakit al-makhuf? Qala
husiba tabarru'uhu minat thuluthi, akan dihitung tabarru'nya daripada sepertiga, seperti yang kalau pada tu dia mati dengan penyakit yang disebutkan di atas. Padahal dia bukan mati karena penyakit itu, akan tetapi dia mati disebabkan kena NCD. Mungkin nanti dengan yang berikutnya lebih jelas. Terus. Mampar. Kena sini. Tak payah. Susah tuh, tak ada misal semacam tuh. Misalnya dengan main bola saja. Sekarang kan kita main bola. Jadi bola apa? Takraw. Hah? Bola tampar. Oke, bola tampar. Yang ada dengan kaki takraw. Jadi pada waktu itu dia sudah siap. Kan bolanya ditendang. Tapi tak macam mana? Mungkin dengan kawan pun juga tak sengaja tu macam mana pada waktu dia tendang dan kuat menendangnya pada waktu itu. Jadi pada waktu tendang semis ya, apa namanya, menyemis. Pada waktu kena sini. Karena tangan kawan yang dicekat. Tangannya lebam, bengkak. Enggak tahu, lebam, kesakitan, awal ramat, membengkak, yang akhirnya bukannya setakat itu saja, setakat ba'da ayyam, tangan dia tadi itu gugur, terputus setelah 15 hari, wajibal qisasu kepada yang menendangnya tempoh hari. Siapa yang memukul dia, siapa yang menendang dia, jelas-jelas kaki bola di mana, kaki di mana. Jadi karena dia kesal, setiap kali dia mengejar bola tak dapat. Jadi pada waktu itu sudah, masya Allah tabarakallah, bola itu sudah dibagikan sama dia, itu pun terlepas lagi kelincahan dia. Ini Ronaldo nih main, ini bukan sembarang pemain. Ronaldo dengan Maradona ya kurang lebih lah, tapi kalau dengan Ronaldo dengan kita jelas kita ada bakalan dapat bola. Pemain-pemain Brazil itu sejak daripada perut mereka sudah berlatih. Macam mana mau dikalahkan? Tengokkan kalau Brazil yang disebut dengan le'bah isti'radiyah. Jadi kalau dengan mereka memperagakan kelincahan dan kehebatan mereka di padang itu juga di stadium, itu memang mengagumkan. Jadi cara dia mempermainkan bola. Jadi saat ketika dengan kita dengan terasa kesal, ini kalau macam ini caranya kita bakalan selesai. Gol terus, kalah terus. Satu-satunya cara, mau tak mau kena kakinya yang ditendang. Jadi jangan tendang bola lagi. Pokoknya yang walaupun 13.000 Brazil yang nanti kalau dengan Brazil yang ditendang, insya Allah akan menang. Itu sudah makruf. Jadi jangan lagi kejar bola, biar bolanya ke sana. Yang ada di dulu hancur dulu. Tendang. Ya Allah kulli hal. Dengan terpatahkan kakinya tadi itu, maknanya Maradona sudah tak ada lagi. Ronaldo sudah keluar. Kenapa? Yang sama satu lah. Ini kan pemain kita bukan pemain asasi. Pemain yang memang tak pernah menyentuh bola. Ini kita turunkan sama pelatih. Tujuannya tidak lebih daripada untuk mematahkan kaki musuh saja. Patah kaki Ronaldo, kaki dia tak ada masalah. Dia juga diusir keluar, tak ada masalah. Kita main 8 kan, tuh diusir lah. Kartu merah kan? Oke, main 8, tak apa. Dia ada 8, tak penting Ronaldo tak ada. Syukur. Kalau Ronaldo ada, selamat. Jadi khatar itu sudah berkurang, bahaya sudah berkurang. Allah kulihat dengan cara semacam itu. Kalau mati dia tadi itu dengan tamparan yang begitu kuat atau dengan tendangan yang langsung ke dada dia tidak mati secara serta-merta, secara seketika, mati setelah 4 hari. Bagaimana dengan si penendang tadi itu? Takdiruhu bi'ab'adi zamanin. Ini terkecuali. Jadi masalah kita di sini bukan ditakdirkan kepada detik-detik yang terakhir, tapi ditakdirkan kepada masa yang sebelumnya. Wajibal qisasu, wajib qisas kepada yang berbuat. Wajibal qisasu, wajib qisas kepada yang berbuat. Qala Suyuti hadhihi la tustatna. Kata maksudnya masalah itu tidak terkecualikan. Sebab bab qisas memang semuanya semacam itu. Lau darabahu au jarahu wa ta'allama ilal mauti. Kalau dipukulnya, hati-hati. Jadi jangan sampai kita mengatakan saya tidak ada resiko, saya tidak tanggung jawab sebab dia mati bukan pada waktu di padang, bukan pada waktu di stadion. Saya memang betul, saya tidak ingkar, memang saya tendang dia pada waktu itu, memang saya tampar, memang saya tempeleng. Tapi dia tak mati. Kalau dia memang mau mati, dia mati pada waktu itu. Ya akhir masalah mati bukan di tangan dia. Dia mati selepas 10 hari. Tapi matinya tadi itu daripada kesan tendangan dan pukulan yang begitu kuat, yang begitu sadis. Bagaimana? Yang kalau kebetulan dipukulnya
dilukainya dan dia kesakitan sampai mati, hukumnya wajibal qisasu,